perhatikan, mohon diingat bahwa nama yang dipakai adalah nama sendiri ya. Dan jikalau ada satu akun Zoom yang ada dua nama, diharap untuk ditulis sekaligus. Contoh Fathan atau Fathan, yang kedua, bagi orang tua yang menghadiri kajian juga tetap memakai nama aslinya masing-masing. Yang ketiga, sesi tanya jawab dan setelah habis hanya setelah materi selesai disampaikan. Yang keempat, bagi yang ingin bertanya harap raise hand terlebih dahulu dan perhatikan adab dalam bertanya, seperti sabar menunggu giliran. Yang terakhir, adik-adik, diharapkan semuanya memperhatikan mikrofon untuk selalu dalam kondisi mute saat kajian berlangsung. Mikrofon bisa dibuka ketika dipersilahkan oleh Kak Erlan. Insya Allah itu saja Kak Erlan. Untuk tata tertibnya, silakan dilanjutkan untuk dimulai. Iya. Ini enaknya Kak Erlan pakai video atau cukup suara saja ya? Boleh dua-duanya Kak, video boleh, suara juga boleh. Baik. Video. Baik. Kita mulai ya, adik-adik sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda-beda ya jawab salamnya ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Ustaz boleh mulai gak? Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Kak Erlan mulai, Kak Erlan minta kepada adik-adik dan ayah bunda yang mendampingi untuk bisa menjadikan dan men-setting mic-nya jadi mute terlebih dahulu ya. Supaya ketika Kak Erlan sedang menyampaikan kajian, adik-adik bisa lebih antusias menyimak untuk mendengarkan. Nah, itu sepertinya masih ada yang belum mematikan mic-nya. Kak Erlan harap di mute terlebih dahulu ya, dimatikan, biar semuanya bisa menyimak dengan tenang. Sudah? Baik. Kak Erlan cek ya. Siapa yang belum mati nih? Ada yang namanya Nia Kurniati, Sofia. Mic-nya dimatikan ya. Baik, kalau sudah dimatikan, baru Kak Erlan akan mulai. Adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kak Erlan pagi hari ini senang banget bisa membersamai adik-adik sekalian di dalam program kajian yang diadakan oleh Kolbar Islamic Studies ya, di mana adik-adik setiap hari Sabtu selama bulan Ramadan ini ya, insya Allah kita akan kajian bersama membahas tema-tema seputar adab-adab keseharian ya. Dan kali ini adik-adik, Kak Erlan akan menyampaikan sebuah adab kepada adik-adik sekalian tentang adab berbicara. Adab apa adik-adik? Adab berbicara ya. Adab berbicara yang seharusnya kita lakukan. Oke? Iya.
Dan judulnya adalah Bicara yang Santun Yuk. Iya, itu judulnya ya. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya hari ini? Hari kedua bulan puasa. Adik-adik tetap diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani hari-hari di bulan Ramadan ya. Ini adalah bulan yang istimewa, bulan di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan itu diikat. Kata Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, wa syufidat syayatin." Kalau sudah datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Dan setan-setan dibelenggu atau diikat. Maksudnya adik-adik dari hadis ini adalah ketika datang bulan Ramadan, orang-orang itu akan dimudahkan untuk beramal kebaikan. Mereka dimudahkan untuk berpuasa, mereka dimudahkan untuk mengerjakan sholat malam, mereka dimudahkan untuk membaca Al-Quran, dan amal-amal ketaatan yang lainnya. Oleh karenanya, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus semangat untuk menjalani hari-hari di bulan Ramadan. Harus bergembira ya, nggak boleh capek-capean, nggak boleh lemes-lemesan, nggak boleh ogah-ogahan. Kita harus semangat menjalani hari-hari di bulan Ramadan. Kak Erlan, kenapa sih kok kita harus senang menemui Ramadan, Kak Erlan? Kan kalau bulan Ramadan nggak bisa minum, nggak bisa makan. Iya adik-adik, memang ketika kita puasa nggak bisa minum, nggak bisa makan. Tapi adik-adik ketahui bahwa ketika kita bisa berpuasa, itu artinya kita sudah menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah jalani perintah Allah, nanti kita bisa dapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan sebab amalan ini adik-adik, Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita, lalu kemudian kita nanti akan dimudahkan untuk masuk surga. Siapa di antara adik-adik yang mau masuk surga, angkat tangan. Kalian tanya ya, siapa yang mau masuk surga? Oke, yang semangat dong ya, diulang. Siapa yang mau masuk sumur? Kok sumur? Bukan sumur ya, surga. Masya Allah. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya bulan puasa ini harus kita sambut dengan gembira dan kita berlatih untuk berpuasa semaksimal dan semampu kita. Benar-benar kita buat puasa kita itu jadi amalan yang hebat, amalan yang berkualitas. Puasa kita itu bukan cuma menahan lapar dan dahaga saja, tapi puasa kita itu harus benar-benar kita jaga kualitasnya dengan memperhatikan lisan kita. Karena adik-adik banyak loh orang-orang yang udah berpuasa, tapi pahalanya masih tidak sempurna. Berkurang keutamaan dan kesempurnaannya. Kenapa Kak Erlan kok bisa gitu? Biasanya adalah karena penyakit yang ada di lisannya. Hah? Penyakit? Emang lisan ada penyakitnya Kak Erlan? Iya, lidah ini bisa saja berbuat maksiat dan dosa adik-adik. Dan itulah yang membuat pahala puasa seseorang jadi berkurang. Makanya adik-adik hari ini, Kak Erlan mau cerita kepada kalian untuk bagaimana berbicara dengan santun. Berbicara dengan santun. Apa judulnya hari ini? Berbicara dengan santun. Bisa ya? Insya Allah. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Baqarah.
Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulu linnasi husna. Wa qulu linnasi husna. Dan berbicaralah kepada manusia dengan baik, kata Allah. Adik-adik sekalian, ternyata perintah untuk berkata-kata yang baik itu Allah yang langsung memerintahkannya kepada kita. Dan kalau kita bisa menjalankan perintahnya Allah, nanti bisa dapat pahala. Makanya adik-adik kita harus berusaha untuk bisa berkata-kata yang baik, berbicara yang santun. Karena Allah berfirman, wa qulu linnasi husna. Dan berbicaralah kepada manusia dengan bicara yang santun, yang baik, ya. Adik-adik sekalian tahu tidak? Wa qulu linnasi husna itu ayat yang ada di surat apa? Ada yang tahu? Wa qulu linnasi husna itu adalah firman Allah yang ada di surat Al-Baqarah. Dicatat ya. Dicatat di buku tulisnya. Wa qulu linnasi husna itu adalah firman Allah yang ada di surat apa? Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah. Sebenarnya adik-adik, perintah untuk berkata-kata yang baik itu tidak hanya ada di surat Al-Baqarah, tapi ada juga di surat Al-Isra. Kalau surat Al-Baqarah itu surat nomor 2, kalau surat Al-Isra itu surat nomor 17. Allah memerintahkan untuk berkata-kata yang baik tidak hanya di surat Al-Baqarah saja, tapi ada juga di surat Al-Isra. Allah berfirman, wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Dan katakanlah kepada hambaku, kata Allah, hendaklah mereka berkata-kata yang baik, ya. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik tahu nggak apa bedanya surat Al-Baqarah sama surat Al-Isra? Apa ya, Kak Erlan? Aku tahu. Kalau Al-Baqarah surat nomor 2. Kalau Al-Isra surat nomor 17. Iya, itu nomor suratnya. Kalau dari segi jenis suratnya berbeda nggak? Berbeda, Kak Erlan. Apa bedanya? Apa ya? Tahu nggak? Apa ya? Apa coba? Apa ya? Apa coba? Apa ya? Masih bingung? Kak Eran kasih tahu ya. Bedanya surat Al-Baqarah dan surat Al-Isra itu adalah kalau surat Al-Baqarah itu surat Madaniyah. Surat apa adik-adik? Madaniyah. Surat apa namanya? Madaniyah. Surat Al-Baqarah itu surat Madaniyah. Surat yang turun setelah hijrah. Kan Nabi pernah hijrah ya? Dari kota Mekah menuju kota Madinah. Nah, surat-surat di Al-Quran yang turunnya setelah hijrah itu dinamakan surat Madaniyah. Berbeda dengan surat Al-Isra. Kalau surat Al-Isra dinamakan dengan surat Makkiyah. Surat apa adik-adik? Makkiyah. Surat Al-Isra itu termasuk surat Makkiyah. Kalau surat Makkiyah berarti surat yang turunnya sebelum hijrah. Surat yang turunnya sebelum hijrah. Surat Al-Isra, surat Makkiyah, turunnya sebelum hijrah. Surat Madaniyah turunnya setelah hijrah. Ya, surat Madaniyah turunnya setelah hijrah. Contohnya, surat yang turunnya setelah hijrah adalah surat Al-Baqarah. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kak Erlan cuma pengen beritahu kepada kalian. Ternyata perintah untuk berkata-kata yang baik itu turun saat sebelum hijrahnya Nabi dan juga saat setelah hijrahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, kalau kondisi sebelum hijrah, kaum muslimin itu
mengalami banyak sekali kesempitan-kesempitan hidup. Mereka disiksa orang Quraisy. Mereka dibatasi makannya. Wah, mereka di lockdown. Kayak kita sekarang ya. Di lockdown nggak bisa keluar rumah. Ini juga dialami oleh Nabi SAW dan para sahabatnya dulu ketika di Mekah. Dulu di Mekah, orang-orang benar-benar mengalami kesusahan adik-adik. Ini kondisi kaum muslimin ketika sebelum hijrah. Berbeda dengan kondisi kaum muslimin setelah hijrah. Ketika Nabi dan para sahabatnya berada di kota Madinah. Kalau di Madinah, orang-orang mengalami kelapangan. Islam mulai jaya dan berkembang. Ya. Dan adik-adik sekalian, ternyata perintah untuk berkata-kata yang baik itu berlaku dalam segala macam keadaan. Baik lagi sempit ataupun lagi lapang. Baik kita sedang sedih ataupun ketika kita senang. Baik kita sedang sempit ataupun sedang lapang. Baik saat susah ataupun mudah. Di bulan Ramadan atau di bulan-bulan lainnya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkata-kata yang baik. Kairan, aku mau nanya deh. Iya, mau tanya apa? Kairan, aku mau tanya deh. Iya, mau tanya apa? Kairan, aku mau tanya deh. Iya, mau tanya apa? Kairan, aku tanya. Memang berkata-kata yang baik itu gimana caranya, Kairan? Aku masih bingung nih. Adik-adik, berkata-kata yang baik itu yang pertama, kalimat dan kata-katanya harus baik. Yang kedua, cara ketika menyampaikannya juga harus baik-baik. Yang pertama nih, Kak Eran bahas ya. Yang pertama, kata Kak Eran tadi apa? Kalau berbicara, kata-katanya harus baik. Berarti boleh nggak ngomong-ngomong yang kasar? Boleh nggak ngomong-ngomong yang kotor? Boleh nggak ngomong jorok? Nggak boleh. Boleh nggak kalau lagi kaget tiba-tiba menyebut nama-nama hewan? Nggak boleh. Berkata-kata yang baik itu, yang kita ucapkan harus kalimat-kalimat yang baik. Ya adik-adik ya? Iya, jadi nggak boleh sebut-sebut nama hewan di depan teman kita. Nggak boleh, ya. Kalau adik-adik kadang-kadang kan suka lihat orang-orang di YouTube gitu ya. Di YouTube itu kan kadang-kadang orang ngomongnya kasar dan tidak baik ya. Makanya adik-adik nanti kalau nonton YouTube, minta dampingi sama ayah bundanya ya. Supaya ayah bundanya bisa kasih tahu yang mana sih kata-kata yang baik dan yang mana kata-kata yang buruk. Karena banyak loh adik-adik, kita sering dengerin di YouTube itu orang-orang ngomong dengan kata-kata yang kasar dan tidak baik. Oleh karenanya, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kita bersemangat untuk latihan supaya kita bisa berkata-kata yang baik, mengucapkan kata-kata yang baik. Karena Allah berfirman apa? Wa qulu linnasi husna, dan berbicaralah dengan kata-kata yang baik. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yang pertama, kata-katanya harus baik. Kalau bisa adik-adik juga ini ya, ucapkan kalimat-kalimat yang thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik. Kalau kaget, nggak usah bilang, copot. Nggak usah bilang kayak gitu. Sekarang kalau kaget, bilangnya apa? Subhanallah. Subhanallah. Gitu ya. Atau kalau melihat sesuatu yang mengagumkan, Masya Allah. Masya Allah. Gitu. Kalau ketemu teman, nggak perlu bilang, WhatsApp guys. Nggak usah. Kalau kita pengen bilang kalimat thayyibah, ketika ketemu teman, bilangnya apa? Assalamualaikum. Gitu. Itu namanya kalimat thayyibah. Ini namanya berkata-kata yang baik. Ya adik-adik ya. Jadi yang pertama, kalimat dan kata-katanya harus baik. Yang kedua, gaya dalam menyampaikan kata-katanya juga harus santun. Tidak boleh kasar, tidak boleh suaranya meninggi. Karena Allah bilang, waghdud
sautaka. Allah perintahkan kita untuk merendahkan suara kita. Wagdud min sautik, ya. Allah perintahkan kita untuk kalau ngomong itu yang pelan-pelan aja. Nggak usah teriak-teriak, nggak usah suka marah-marah, apalagi sama orang tua kita. Adik-adik suka nggak ngambek sama ayah bundanya? Ayo. Suka nggak? Suka marah-marah kalau mainannya nggak dibeliin ayah bunda? Ayo. Nggak boleh kayak gitu ya. Kalau ngomong yang pelan, kalau pengen sesuatu disampaikan, bilang ke ayah bundanya. Ayah bunda, ayah bunda, aku mau mainan loh. Gitu, ngomong yang pelan. Aku minta tolong dong ayah bunda. Aku udah doa sama Allah. Biar Allah kasih rezeki buat ayah bunda. Ayah bunda beliin aku mainan ya. Nah, gitu adik-adik. Ngomong yang baik, ngomong yang santun, ngomong yang pelan, ya. Nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh suka marah-marah, nggak boleh ngomong dengan nada-nada kasar. Karena kadang ada loh yang kayak gitu. Ketika dibangunin sahur, ada yang masih suka marah-marah, ngomongnya teriak-teriak dan keras-keras. Boleh nggak kayak gitu adik-adik? Nggak boleh. Ada yang dibangunin tidur tuh langsung ngamuk-ngamuk dia. Marah-marah. Aku nggak mau bangun. Aku nggak mau sahur. Aku mau ngorok. Gitu dia marah-marah gitu adik-adik. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh adik-adik sekalian. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh teriak-teriak. Tidak boleh marah-marah. Tidak boleh bentak-bentak ke orang tua. Ya adik-adik ya. Iya, ngomong yang santun, ngomong yang lembut. Lagian, kalau anak soleh-soleha, mereka kalau dibangunin sahur itu nggak pakai marah, nggak pakai ngambek-ngambek. Kalau anak soleh-soleha, dibangunin sahur itu langsung semangat. Bahkan bangun sendiri, nggak dibangunin sama orang tuanya. Nih anak soleh-soleha tuh, kalau bangun tidur gini nih. Toit, toit, toit. Ting. Toit, toit, toit. Ting. Hah? Sudah waktunya sahur. Aku bangun bobo, baca doa. Alhamdulillah hilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Aku anak soleh-soleha, bangun bobo nggak pakai nangis, nggak pakai marah-marah, nggak pakai teriak-teriak. Gitu anak soleh-soleha. Nggak marah-marah, nggak suka ngambek-ngambek. Ya adik-adik ya. Kalau makan sahur juga semangat. Aku mau puasa, jadi makan sahurnya harus semangat. Karena ketika makan sahur, dapat keberkahan. Saatnya makan. Ini sendoknya. Ini mah pulpen. Pura-puranya jadi sendok. Ayo makan. Pelan-pelan makannya ya. Jangan terlalu semangat ya adik-adik ya. Masya Allah. Tabarakallah. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau pengen berkata-kata yang baik, bicara yang santun, yang pertama apa? Perhatikan kata-kata yang mau kita sampaikan. Nggak boleh ngomong kata-kata yang kasar. Nggak boleh ngomong jorok. Nggak boleh ngomong kotor. Nggak boleh ngomong sesuatu yang bisa menyakiti saudara teman-teman kita. Nggak boleh menyakiti hati orang tua kita. Nggak boleh mengeluarkan kata-kata yang itu bahasa kita sih bilangnya nyelekit gitu ya. Nggak boleh bilang kata-kata yang bisa membuat hati teman-teman kita jadi bersedih. Nah itu yang pertama, pilih kata-kata dengan kata-kata yang baik ya kalau mau bicara. Dan yang kedua, kalau bicara juga nggak boleh marah-marah, nggak boleh sambil teriak-teriak, nggak boleh sambil ngambek-ngambek. Nah, itu namanya tidak santun ya adik-adik sekalian ya. Makanya adik-adik Nabi SAW bilang kepada kita, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan
au liyasmut. Kita hafalin ya. Ikuti Kak Erlan ya. Man kana. Man kana. Man kana. Bisa? Kalau bisa disimpan dulu hafalan kata man kananya di kantong sebelah kanan. Sip. Hafal kalimat berikutnya. Yu'minu billahi. Yu'minu billahi. Yu'minu billahi. Sip. Mantap. Barakallahu fiik. Yu'minu billahi. Sudah? Wal yaumil akhiri. Wal yaumil akhiri. Wal yaumil akhiri. Wal yaumil akhiri. Sudah? Yuk digabung jadi satu. Yu'minu billahi wal yaumil akhiri. Bisa? Kalau sudah disimpan di kantong kiri. Ship. Kita hafal kalimat yang di awal dengan yang barusan ya, digabung jadi satu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri. Yo, coba bareng-bareng ya. Man kana. Diikuti dong. Man kana. Sudah? Yu'minu billahi. Sudah? Wal yaumil akhiri. Mantap. Masya Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri. Sudah? Hafal semua? Coba gimana tadi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri. Terakhir ya, Kairan ulang lagi biar hafal. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri. Pada mengulang semua ya. Yo, lanjut kalimat berikutnya ya. Fal yakul khairan. Apa Kairan? Fal yakul khairan. Fal yakul apa Kairan? Diulang ya. Fal yakul khairan. Fal yakul khairan. Sip. Diulang lagi coba. Fal yakul khairan. Sip. Barakallahu fiik. Fal yakul khairan. Terusnya apa Kairan? Auliyasmut. 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 Oke, coba diulang. Fal yakul khairan auliyasmut. Coba sekali lagi. Fal yakul khairan auliyasmut. Coba sekali lagi. Fal yakul khairan auliyasmut. Coba sekali lagi. Fal yakul khairan auliyasmut. Semut. Bukan semut, beda. Ini liyasmut, artinya hendaklah diam. Jadi kita gabung jadi satu ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Jadi pilihannya cuma dua adik-adik, berkata yang baik atau diam. Jadi ngomong yang tidak baik boleh nggak? Nggak boleh, Kak Erlan. Iya, karena pilihannya cuma dua. Kalau memang kita nggak bisa ngomong yang baik, mendingan kita diam. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Dihafalkan ya hadisnya ya. Coba gimana diulang? Ayo, kalian dengarkan yuk. 1, 2, 3. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Masya Allah. Barakallahu fikum ya. Adik-adik sudah hafal semua ya? Iya, Masya Allah. Artinya apa tadi, Kak Erlan? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Adik-adik tahu nggak kenapa hadis ini kok disandingkan dan digandengkan kata-kata beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir? Kenapa dua hal ini disebutkan? Adik-adik, disebutkannya beriman kepada hari akhir supaya kita tahu bahwa setiap perkataan kita itu nanti adik-adik akan dipertanggungjawabkan di hari akhir kelak. Setiap kata-kata yang kita lisankan, setiap omongan yang kita sampaikan, ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kebangkitan. Makanya dikaitkan antara beriman pada Allah dan beriman kepada hari akhir. Supaya kita tahu nanti Allah akan membalas. Dan Allah akan menampakkan semua perkataan kita selama di dunia. Tuh, malu nggak adik-adik? Kalau misalnya kita ngomong ternyata pernah berkata yang kasar, pernah berkata yang menyakiti, pernah marah-marah dan ngambek. Malu nggak nanti? Malu. Makanya Nabi bilang, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Makanya adik-adik, kita malu sama Allah kalau kita kata-kata yang buruk. Karena nanti perkataan kita akan ditunjukkan semuanya oleh Allah di hari akhirat kelak. Oleh karenanya adik-adik, ayo mulai dari sekarang kita belajar untuk berkata-kata yang baik. Jangan juga suka ngambek-ngambek dan marah-marah, teriak-teriak. Nggak boleh seperti itu adik-adik ya. Harus belajar bicara yang santun. Makanya judul kajian kita hari ini apa? Bicara yang santun yuk. Gitu adik-adik. Nah, adik-adik sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling santun ketika berbicara. Nabi Muhammad itu lembut orangnya. Nabi Muhammad itu kata-katanya tidak pernah menyakiti orang yang lainnya. Nabi Muhammad itu baik sekali lisannya. Adik-adik tahu nggak? Pernah loh Nabi ketika mau menasihati sahabat yang namanya Mu'adz bin Jabal, Nabi sebelum menyampaikan nasihatnya, Nabi ucapkan kalimat yang sangat baik kepada Mu'adz. Mu'adz ini sahabatnya Nabi. Siapa namanya? Mu'adz bin Jabal. Nabi bilang gini kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk." Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Apa Kak Erlan? Cinta? Cie. Ini cinta sesama saudara muslim. Nggak apa-apa adik-adik. Seperti kita cinta pada saudara kandung kita. Sebagaimana kita cinta sama saudara-saudara kaum muslimin yang lainnya. Nabi cinta sama para sahabatnya. Kita juga cinta sama Nabi dan juga para sahabatnya. Betul nggak? Betul. Dan disunahkan loh menyampaikan rasa cinta. Dan Nabi kalimatnya bagus banget. Kata Nabi kepada Mu'adz gimana? "Ya Mu'adz, inni uhibbuk." Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Nah, makanya adik-adik, ini diantara kalimat yang menumbuhkan rasa senang dan bahagia di hati saudara-saudara kita loh. Nah, sekarang kita mulai latihan. Gimana caranya
dengan lisan kita ini membuat orang di sekitar kita menjadi senang kepada kita. Gimana caranya, Kak Erlan? Ya bilang itu, ini uhibbuk. Apa adik-adik? Ini uhibbuk. Coba diulang. Gimana doanya? Ini uhibbuk. Sesungguhnya aku mencintaimu. Bisa? Boleh juga dengan kalimat ini uhibbuk fillah. Nah, ini uhibbuk fillah. Sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Nah, nanti adik-adik Kak Erlan kasih tugas untuk menyampaikan kalimat ini kepada ayah bundanya di rumah. Siap? Makanya dihafalin. Yuk, dihafalin yuk. Gimana bilangnya tadi? Ini. Uhibbuk. Uhibbuk. Fillah. Fillah. Ini uhibbuk fillah. Nah, bisa? Nanti setelah kajian bersama Kak Erlan, langsung sampaikan ini kepada ayah bundanya ya. Kalimat ini akan membuat ayah bunda kita jadi senang. Pengen nggak dengan lisan kita jadi dapat pahala? Maka caranya adalah dengan kalimat yang kita sampaikan, buatlah orang-orang di sekitar kita jadi berbahagia. Gara-gara kalimat kita yang baik. Makanya adik-adik, nggak ada salahnya kita bilang kepada ayah bunda kita, kakak adik kita, dan saudara-saudara kita, ini uhibbuk fillah. Sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Nanti kalau orang yang sudah disampaikan kalimat ini, orang yang mendengar kalimat ini langsung mendoakan balik dengan mengucapkan ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Bisa? Ini ayah bundanya yang baca doa ini nanti ya. Ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Semoga Allah juga mencintaimu karena kamu sudah mencintaiku. Adik-adik mulai latihan ya untuk bilang kalimat ini ke ayah bundanya. Gimana tadi bilangnya? Ini uhibbuk fillah. Bisa? Nanti bilang, Ayah, aku pengen ngomong sesuatu loh. mau bilang apa, Nak? Ini ayah, aku pengen ngomong ini ke ayah. Ini uhibbuk fillah. Udah? Nanti ayahnya jadi senang. Ih, Masya Allah, Nak. Kamu pintar sekali. Nih, uang jajan. Wih, senang gak adik-adik? Wow, senang banget ya. Masya Allah. Nah, adik-adik, gitu juga ke bunda. Bundanya kita sampaikan juga kalimat itu biar bunda kita senang. Gimana caranya bilangnya? Bunda, aku pengen ngomong sesuatu loh. Bunda dengerin ya, aku pengen ngomong kalimat ini. Ini uhibbuk fillah. Gitu ya adik-adik ya. Dapat tugas dari Kak Erlan ya. Untuk bilang kalimat ini kepada siapa? Ayah bunda kita. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah adik-adik ternyata lidah kita ini bisa membuat kita jadi dapat banyak pahala. Dan sebaliknya lisan kita ini juga bisa membuat kita jadi banyak dapat dosa. Kok gitu Kak Erlan? Iya, kalau lisannya digunakan untuk kebaikan, dapat pahala. Kalau lisannya digunakan untuk membahagiakan orang, dapat pahala. Tapi kalau lisannya digunakan untuk menyakiti orang, digunakan untuk marah-marahin orang, digunakan untuk ngambek-ngambek dan bentak-bentak orang tua, buat nyata-ngatain orang, nah, lisan yang kayak gini, yang buat kita jadi mendapatkan banyak dosa. Makanya adik-adik, ayo kita berlatih menjadi orang yang senantiasa berbicara santun, bicara yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan penyampaian yang baik. Semoga adik-adik
dengan kita bisa menahan dan menjaga lisan kita, insya Allah inilah yang akan membuat kita jadi bisa masuk surga. Kata Nabi SAW, kalau kita bisa menjaga lisan kita, nanti ada jaminan berupa surga. Ada dia mau nggak masuk surga? Mau. Makanya harus semangat latihan. Jadi anak yang berbicara yang baik, berkata yang santun ya. Siap adik-adik? Siap. Barakallahu fikum. Semoga yang singkat dan ringkas dari Kak Erlan ini bermanfaat buat adik-adik sekalian ya. Mulai latihan berbicara yang santun, berkata dengan kalimat yang baik, dan juga dengan penyampaian yang baik. Berkata-kata dengan kalimat-kalimat yang thayyibah, jangan segan-segan bilang terima kasih, mohon maaf, minta tolong. Ya, ini kalimat-kalimat yang sering-sering harus kita ucapkan. Termasuk juga kalimat zikir ya. Ini juga kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik yang harus sering kita ucapkan. Masya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar, astagfirullah, gitu ya. Jadi kalau adik-adik itu lagi ngambek, kalau adik-adik lagi marah, jangan teriak-teriak. Tapi bilangnya gimana? Astagfirullah. Gitu. Ya, oke? Sip? Sip? Masya Allah, barakallahu fi. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini berarti kita belajar tentang berbicara yang santun ya. Dan Kak Erlan sudah ajari adik-adik untuk menghafal. Oke? Menghafal yang pertama itu menghafal hadis. Gimana bunyi hadisnya tadi? Masih man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yakul khairan aw liyasmut. Bisa dihafal? Diulang ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yakul khairan aw liyasmut. Nah, ini dihafalkan hadisnya adik-adik. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Nah, hadis ini kalau sudah kita hafalkan, nanti akan jadi alarm. Jadi pengingat buat kita, kalau misalnya lagi pengen marah-marah, kalau misalnya lagi pengen ngomong-ngomong yang kasar dan ngomong-ngomong yang kotor, tiba-tiba mau teriak nih, nggak jadi. Gara-gara keinget apa? Hadisnya. Man kana yu'minu bihi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Lagi lihat adik kita ternyata ngerebut mainan kita. Adik! Mau marahin adik nggak jadi. Langsung bilang, ingat hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ngelihat kak kita ngerebut makanan kita. Kakak! Mau marah nggak jadi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dibangunin ibu sahur, kita masih enak-enak pengen bobo. Ibu! Mau marah, mau ngambek nggak jadi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ada teman ngusilin kita mau marahin dia. Nggak jadi ngomong. Ingat hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Masya Allah. Tuh yang pertama kita ngafal hadis ya. Terus yang kedua, tadi Kak Erlan ajarkan untuk mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan pahala. Yang kalau kita ucapkan kalimat ini, orang-orang di sekitar kita akan bahagia. Nah, Kak Erlan tadi kasih tugas untuk ucapkan kalimat ini ke ayah bunda setelah kajian bersama Kak Erlan pagi ini. Gimana tadi bunyi kalimatnya? Ayah bunda, ini uhibbuk fillah.
gitu ya. Bisa nggak adik-adik? Coba diulang gimana? Ayah bunda, ini uhibbuk fillah. Bilang ini ya. Untuk ayah bundanya ya. Siap? Siap? Kalau siap, bilang gini dong. Bilang oke, kasih jempol. Siap? Oke, kalian pengen lihat lagi. Siap? Mana jempolnya? Siap? Oke, kasih jempolnya kalau siap. Siap? Oke. Jangan lupa bilang ke ayah bundanya apa? Ini uhibbuk fillah. Ayah bunda, ini uhibbuk fillah. Gitu ya. Bisa adik-adik? Sip? Jempolnya mana? Sip? Oke, Kak Eran kasih tugas ya untuk bilang ini kepada ayah bundanya. Barakallahu fikum adik-adik sekalian. Terima kasih sudah menyimak kajian Kak Erlan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah buat adik-adik sekalian. Ingat, kita belajar untuk berbicara yang santun, kalimat yang baik-baik, dan juga penyampaiannya yang baik-baik. Nggak boleh marah-marah, nggak boleh ngambek-ngambek, nggak boleh bentak-bentak. Ingat hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Setiap yang mau kita katakan, setiap kata-kata yang sudah kita lontar, yang kita ucapkan, nanti akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Makanya adik-adik harus pikir-pikir sebelum berkata. Makanya berkata-katalah yang baik atau diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Makanya adik-adik kita pengen latihan supaya lisan kita ini tidak membuat kita jadi celaka dan mendapatkan dosa, tapi kita latih lisan kita ini supaya dapat banyak pahala dengan cara apa? Membahagiakan orang-orang di sekitar kita dengan lisan kita, dengan kalimat kita sampaikan. Nah, makanya Kak Eran kasih tugas untuk mengucapkan satu kalimat tadi ya kepada ayah bundanya. Gimana tadi bilangnya? Ayah bunda, ini uhibbuk fillah. Coba diulang gimana? Ayah bunda, ini uhibbuk fillah. Oke, Kak Eran kasih tugas ya. Baiklah kalau begitu. Nanti Kak Eran tunggu ceritanya. Ayah bundanya nanti bilang apa? Tolong disampaikan responnya ke panitia dari Khobar Islamic Studies ya. Dan adik-adik, makasih ya udah nyimak kajian Kak Erlan pagi ini. Kak Erlan senang banget adik-adik antusias dan semangat menyimak kajian anak pada pagi hari ini. Semoga adik-adik sekalian senantiasa diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik untuk bisa berkata-kata yang baik. Bicara yang santun yuk. Demikianlah kajian dari Kak Erlan. Semoga bermanfaat dan berkesan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Kak Erlan kembalikan ke moderator kita. Masya Allah, Alhamdulillah. Kak Erlan, ini sepertinya adik-adik banyak sekali yang mencatat dan lain sebagainya. Ini ada yang bertanya, dipersilahkan. Boleh Kak Erlan? Boleh, tapi kalau semuanya tanya kayaknya nggak sempat ini. Okay. Coba satu-satu ya. Oke, satu-satu dulu Kak ya. Erlan matikan videonya. Oke, Ama panggil untuk adik Kinanti. Boleh bertanya ke Kak Erlan, silakan mikrofonnya dibuka. Adik Kinanti. Assalamualaikum Kak Erlan. Waalaikumsalam Kinanti. Saya mau tanya, tadi ayat yang di surat Al-Baqarah sama surat Al-Isra apa ya? Syukran jawabannya Kak Erlan. Iya, terima kasih. Ya, tadi Kak Erlan sebut firman Allah Subhanahu wa taala untuk berkata-kata yang baik ya. Tadi bunyi ayatnya waqulu linnasi husna. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat yang ke-83. Sudah?
Nah, kalau di surat Al-Isra tadi, bunyi ayatnya, wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Ini ada di surat Al-Isra ayat yang ke-53. Sudah terjawab ya Kinanti ya? Barakallahu fiik. Berikutnya. Oke, Masya Allah. Ini ada 10 lebih Kak Erlan. Kita batasin berapa? 5 atau 8 mungkin ya? Coba dilihat dulu ya. Oke. Lihat. Oke, selanjutnya setelah Kinanti, adik Fatimah. Adik Fatimah dengan Fatiyah ini satu nama ya di nama Zoom-nya. Silakan. Assalamualaikum Kak Erlan. Waalaikumsalam. Ini Fatimah atau Fatiyah? Fatimah. Oh, Fatimah. Fatimah mau tanya apa? Kalau kita dikasih kalimat ini uhibbuk fillah, jawabannya apa ya? Jawabannya apa ya? Oke, sudah itu saja yang mau ditanya? Ya, itu saja. Oke Jazakallahu deh. khairan, Kak. Wa jazakillah khairan, Jazakallahu Fatimah. khairan. Wa jazakillah khairan. Iya, kalau kita diucapkan ini uhibbuk fillah, maka kita jawabnya adalah ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Apa jawabannya? Ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Ya, itu doa yang kita ucapkan. Sudah ya, Fatimah? Barakallahu fiik. Oke, Masya Allah. Kita lanjutkan kepada adik Albina Putri. Silakan mikrofonnya dibuka. Adik Albina Putri. Assalamualaikum Kak Erlan. Waalaikumsalam. Kak Erlan, kan waqulu bin nasih kunas itu kan berfirman di surah Al-Baqarah. Itu juga ada di surah Al-Isra. Ada lagi gak firmannya? Maksudnya gimana? Ada gak firman yang lain bicara dengan santun? Oh, banyak. Misalnya ada ayat Allah yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Dan wahai sekalian orang-orang yang beriman, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah dengan perkataan yang benar. Ini maksudnya perkataan yang baik juga ya. Jadi ini di antara ayatnya. Ini kalau nggak salah ada di surat Al-Ahzab ya. Ada di surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Nanti bisa dilihat di situ ya. Itu contoh. Iya, afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Naam, selanjutnya pertanyaan dari Kalisa dan Azam. Yeah. Satu tema ini silakan. Bismillah. Assalamualaikum Kak Erlan. Waalaikumsalam. Kak Erlan mau nanya bagaimana agar kita bisa menyerang hawa nafsu kita untuk bicara yang tidak sopan. Masya Allah. Pertanyaannya berat banget ya. Ya, gimana caranya supaya bisa melawan hawa nafsu ya? Biar kalau kita mau bicara itu, bicaranya jadi bicara yang sopan. Ya, yang Kak Erlan sarankan adalah yang pertama, kita ikuti kajian-kajian tentang tema-tema yang seperti hari ini, Kalisa. Jadi, dengan tahu keutamaannya berbicara yang baik, ya, dengan tahu apa sih hukumannya kalau kita berbicara yang buruk, gitu ya, itu yang akan membuat kita nanti jadi apa?
jadi punya kontrol. Jadi kita bisa punya alarm dan pengingat diri tuh. Misalnya kayak Kairan yang ajarin tadi. Supaya kita bisa lawan hawa nafsu kita hafalin hadis yang tadi. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, jadi kalau misalnya hawa nafsu kita lagi tinggi gitu ya. Karena kan memang nafsu kita kan cenderung mengarah pada keburukan. Makanya Allah bilang inna nafsa la'amaratun bisu. Sungguhnya hawa nafsu itu seringnya mengajak kita kepada keburukan. Makanya harus kita lawan dengan apa? Dengan mengingat materi-materi kajian, dengan mengingat hadis-hadis tentang bicara yang santun dan sopan gitu ya. Itu yang insya Allah akan bisa mengekang dan melawan hawa nafsu kita. Begitu Kalisa. Barakallahu fiik. Syukran Kak Erlan jawabannya, jazakallahu khairan. Afwan wa jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Adik Kaisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Kaisa, dipersilahkan dibuka mikrofonnya. Oke, Naam, sepertinya Adik Kaisa sedang out ya. Baik, Iya. lanjutnya Hafiz dan Widat. Satu nama yang dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Erlan, Iya. kalau ngilangin marah itu gimana? Kalau ngilangin marah gimana? Ya, kalau kita lagi marah, ini namanya siapa? Hafiz atau Widat? Kaisa. Oh, Kaisa. Oh, ini Kaisa ya? Ya, kalau pengen ngilangin marah, di antara caranya yang pertama, misalnya kita lagi dalam keadaan berdiri nih. Kalau lagi berdiri, kita duduk. Kalau duduk, coba rebahan. Terus yang paling pamungkas, kalau kita lagi marah itu kan gara-gara digoda sama setan ya, diajak-ajakin buat marah. Setan itu kan dari api. Nah, makanya kita caranya supaya menenangkan emosi dan amarah kita adalah dengan berwudu. Nah, wudu itu kan dengan air ya. Air kan lawan api, apinya jadi kalah. Nah, makanya diantara caranya adalah dengan berwudu. Terus sholat gitu. Insya Allah bisa mengalahkan hawa nafsunya untuk marah ya. Wal kadhimin anil ghaib wal afina minan nas yuhibbul muhsinin. Ya, demikian barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Kak Erlan. Wa jazakillah khairan. Oke, Naam, sekarang Hafiz dan Widat. Tadi ya yang sebelumnya. Silakan dibuka mikrofonnya, Adik. Assalamualaikum Kak Erlan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya Kak Erlan. Ya. Tadi hadis yang Kak Erlan sebutkan itu diriwayatkan oleh siapa Kak Erlan? Iya, hadis yang ini ya, yang bunyinya man kana tadi. Iya Kak Erlan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan juga sama Imam Muslim. Jadi yang meriwayatkan tuh ada Imam Bukhari dan ada juga Imam Muslim ya. Hadisnya itu dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begitu Hafiz. Syukron Kak Erlan. Afwan. Masya Allah. Selanjutnya Adik Kiandra. Silakan Adik Kiandra dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fariha. Kiandra Kiandra ya? bukan Fariha. Oh, udah ganti namanya. Iya ya Kiandra, Kairan bercanda. Kenapa Kiandra mau tanya apa? Kak Erlan, kenapa temen aku ada namanya Atta? Dia umur berapa gitu, aku lupa. Kalau dia tuh kalau ada apa-apa suka bilangnya kocak gitu. Itu baik ya Kak? Oh iya. Ini pertanyaannya bagus banget Kiandra.
Iya, jadi kocak itu artinya lucu. Kocak itu artinya lucu. Jadi memang terkadang banyak orang yang mengucapkan gitu ya. Ih, kocak banget, kocak, kocak gitu kan ya. Kocak itu artinya lucu. Dari segi perkataan sih, ini hukumnya mubah, Kiandra. Artinya boleh-boleh aja mengucapkan ini. Hanya saja kalau kita pengen berburu pahala, lebih utama daripada kita sering ngomong kocak, diganti aja dengan kalimat-kalimat zikir yang Nabi ajarin buat kita. Daripada kita kalau latah ngomong kocak, kocak, ganti aja dengan kalimat Masya Allah, Subhanallah. Nah, itu yang lebih berpahala, Kendra, gitu. Syukron, Kak. Afwan, Kiandra, pertanyaannya bagus. Barakallahu fiik. Masya Allah. Nah, ini ada pertanyaan dari yang namanya Farihah yang tadi disebutkan Kak Erlan. Silakan, Adik Farihah. Assalamualaikum, Kak Erlan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku ngerasa kalau misalnya mama lagi nasihatin aku itu kayak marah-marah. Tapi aku tuh ngerasanya kayak nggak enak gitu. Gimana ya caranya biar bisa ya nggak ada hawa nafsu buat gimana gitu. Hawa nafsu buat gimana gitu. Buat marah juga sama mama atau Oh gitu. Iya, yang pertama ya kita harus cari tahu dulu deh ya, Farihah. Kira-kira sebab mama kita marah sama kita tuh gara-gara apa ya, gitu. Nah, mungkin sebaiknya daripada kita mikirin mama kita ini marah atau enggak sama kita, mendingan kita, ini deh saran Kak Erlan, kita cari sebab-sebab apa sih mama kita tuh suka marah sama kita. Nah, jadi nasihat Kak Erlan adalah lebih ke diri kita sendiri untuk berhenti berbuat sesuatu yang mengundang dan memancing emosi dan amarah mamah kita gitu. Nah, adapun kalau mamah kita udah terlanjur marah, maka tugas kita sebagai seorang anak adalah husnuzon dan tetap sayang sama mamah kita dan gak usah marah balik sama mereka. Kenapa? Karena marahnya mereka itu tanda sayang ke kita. Udah, kita anggapnya gitu aja ya. Karena mereka pasti pengen kebaikan buat kita. Mereka nasihati kita dengan gaya yang berbeda. Gitu, Farihah. Jadi kita tetap sayang dan jangan marah sama mamah kita. Nah, nanti kalau mamahnya suka marah-marah, bilang gini aja. Mah, coba deh mamah dengerin Kak Erlan. Kata Kak Erlan tuh, la tagdob walakal jannah. Gitu. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Kata Kak Erlan gitu, Bunda. Itu hadis Nabi loh, Mama. Jadi Mama jangan marah-marah ya, gitu. Kan kita nggak perlu marah, betul nggak? Iya. Kita cukup ngingetin aja. Oke, Mama, aku akuin aku salah. Tapi Mama jangan marah ya. La tagdob walakal jannah. Adem nggak kira-kira? Iya. Iya. Oke, dijalanin ya tips dari Kak Erlan ya. Siap? Oke, Kak Erlan. Iya. Syukron. Afwan. Nah, masih bisa lanjut Kak Erlan? Lanjut, semangat. Masya Allah. Untuk adik Ainaya Mustaina, silakan mikrofonnya dibuka. Assalamualaikum, Kak Erlan. Waalaikumsalam, Ainaya. Gini nih, teman saya sering berkata jorok. Terus saya nggak suka banget tuh dengar. Jadi gimana ya supaya dia berubah jadi nggak bicara jorok lagi? Makasih Kak Erlan, syukron. Afwan Ainaya. Nah kalau temannya kayak gitu, kita kasih tahu hadisnya. Ainaya sudah hafal belum hadisnya tadi? Kalau sudah hafal, diajarin ke temennya. Kata Kak Erlan ada hadisnya loh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita beriman sama Allah dan hari akhir, hendaknya berkata-kata yang baik atau diam.
berkata kasar, berkata jorok itu bukan perkataan yang baik. Jadi nanti kita ini dong tidak sempurna keimanannya sama Allah dan hari akhir. Kalau kita sempurna keimanannya sama Allah dan hari akhir, maka kita harus semangat untuk berkata-kata yang baik. Sampaikan seperti itu ya, Ainaya ya. Nah, makanya Kak Erlan tadi kasih tugas kalian untuk hafalkan hadis itu. Biar kalau ada teman-teman yang berkata-kata yang kotor dan jorok, berkata-kata yang kasar, kita sebutkan hadis itu. Siap ya? Insya Allah. Begitu Ainaya. Naam. Selanjutnya untuk adik Fatia dan adik Fawaz, ini satu nama. Silakan mikrofonnya dibuka. Oke. Ya. Assalamualaikum Kak Erlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Erlan, aku mau tanya, kenapa setan kalau di bulan Ramadan diikat dan pintu neraka ditutup? Syukran Kak Erlan. Gimana pertanyaannya diulang? Kenapa setan kalau di bulan Ramadan diikat dan pintu neraka ditutup? Syukran Kak Erlan. Oh iya, itu karena ini memang Nabi SAW yang sampaikan kepada kita. Karena Nabi yang berkata, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa syufidat syayatin." Kalau sudah sampai bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan itu diikat. Nah, kita kan nggak tahu ya kalau setan itu diikat. Kan itu makhluk yang goib kan ya, kita nggak bisa lihat. Surga dan neraka pun kita nggak tahu kan, gimana bentuknya dengan detail, di mana lokasi detailnya, kita nggak pernah lihat kan. Nah, makanya untuk hal-hal yang tidak kita tahu, kita wajib mengimani, kita percaya apa yang Nabi kabarkan kepada kita. Maka itu jawabannya. Kalau ditanya kenapa, karena Nabi yang sudah mengabarkan kepada kita. Dan Nabi itu kalau sudah mengabarkan sesuatu pasti benar. Begitu, Fatia. Ini Fawaz. Oh, Fawaz ya, Fawaz. Afwan ya Syukran Fawaz. Kak Erlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk adik Kansa Takiyah. Silakan mikrofonnya dibuka, adik Kansa. Assalamualaikum Kak Erlan. Waalaikumsalam Kansa. Kak Erlan, kan saya mau nanya, kalau kita marah-marah sama orang tua itu kan pasti berdosa. Jadi lebih baik kita nggak usah marah-marah ya Kak Erlan. Syukron Kak Erlan, jazakillahu khairan. Wa jazakillah khairan Kansa. Iya, kalau marah-marah sama orang tua, kitanya dapat dosa. Makanya orang tua itu kan harus kita taati ya. Selama perintah orang tua itu tidak menyuruh kita untuk berbuat kemaksiatan, kita wajib menaati orang tua kita. Gimana pun semarah-marahnya orang tua kita ke kita, senyebel-nyebelinnya orang tua ke kita, orang tua kita itu banyak banget loh jasa dan kebaikannya kepada kita. Betul nggak? Coba bayangin ibu kita yang hamil dan mengandung kita 9 bulan. Mau tidur aja susah. Mau kemana-mana susah, mau jalan sedikit susah, mau makan kadang-kadang suka muntah kalau lagi baru-baru hamil pertama kali kan ya. Nah, makanya Khamsa, kita harus ingat kebaikan ibu kita, ayah kita itu begitu banyak loh sama kita. Kayaknya kalau kita marah sama mereka tuh nggak bagus deh ya. Karena mengingat kebaikan mereka ke kita itu jauh lebih banyak daripada nyebelinnya mereka ke kita. Lagi pula, mungkin bagi kita nyebelin, tapi sebenarnya orang tua kita itu negur kita itu untuk menanamkan kebaikan buat kita. Jadi Khamsa, tetap sabar dan tetap semangat untuk berbakti kepada orang tua. Gitu Khamsa ya. Syukran.
Afwan, Oke, Khonsa. Kak Erlan, syukran. Afwan, Khonsa. Ih, suaranya lembut sekali, Masya Allah. Berikutnya, Suhail. Silakan Suhail, mikrofonnya dibuka. Assalamualaikum Kak Erlan. Waalaikumsalam warahmatullah. Suhail, kaifa haluk? Alhamdulillah. Khair. Kak Erlan, aku mau tanya, kalau belum balik itu dosa nggak kalau marah-marah? Kalau belum balik? Kalau belum balik itu dapat dosa nggak sih? Iya. Jadi kalau belum balik, belum terhitung dosa. Kalau masih anak-anak, kalau marah-marah itu nggak terhitung dosa. Kalau dia berbuat maksiat itu nggak terhitung dosa. Tapi kita itu sedang membentuk kepribadian kita, Suhel. Kita lagi mendidik karakter dan akhlak kita. Kalau dari kecilnya udah suka marah-marah, nanti ketika gedenya jadi terlatih dan mudah untuk marah-marah. Bagus nggak kalau suka marah-marah? Nggak bagus kan? Nah, nanti kalau udah balik, tiba-tiba udah jadi kebiasaan nih suka marah-marah. Nanti sering dosa dong. Ya nggak? Iya, makanya meskipun ketika kecil itu belum terhitung dosa karena belum balik, tapi latihan untuk nggak suka marah-marah itu harus dibiasakan sejak dini dan sejak awal. Makanya orang Inggris bilang, at the first we make habits, at the last habits make us. Keren nggak? Biasa aja ya. Bahasa Inggris mah nggak terlalu keren dibandingkan bahasa Arab ya. At the first we make habits. Pertamanya kita yang ngebentuk kebiasaan. At the last habits make us. Nah, ketika di akhir, ketika kita udah dewasa dan gede, nanti kebiasaan yang membentuk kita. Ketika kecil, kita yang biasain untuk nggak suka marah-marah. Nanti ketika gede, kita jadi orang yang sabar dan bisa menahan amarah. Barakallahu fiik Suhail. Gitu jawabannya. Sudah, Suhail? Kalau sudah, kita lanjut. Terima kasih Kak Erlan, jazakallah khairan. Wa jazakallah khairan, Suhail. Berikutnya, Alisa dan Audrey. Woi. Sini. Silakan. Assalamualaikum Kak Erlan. Waalaikumsalam. Ya, mau nanya Kak Erlan. Ya, silakan. Tuh, nggak jadi nanya. Kayaknya terputus ya. Langsung ke Valisa Aira mungkin. Atau ke Alea Zarlin dulu saja. Ya. Oh, Alea. Assalamualaikum, Alea. Waalaikumsalam Kak Erlan. Iya, apa kabar Alea? Sehat? Baik Kak, alhamdulillah ada kesempatan lagi untuk kajian sama Kak Erlan. Masya Allah, barakallahu fiik deh Alea. Kak Erlan boleh tes hadisnya nggak Kak? Udah hafal hadisnya. Boleh, coba diulang Kak Erlan simak. Man kana yu'minu Terus? wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Masya Allah, barakallahu fiik. Alia baru hafalin hari ini ya hadisnya? Iya Kak. Masya Allah, semoga jadi pahala buat Alia, jadi pahala buat Kak Erlan, dan jadi pahala buat panitia dari Khobar Islamic Studies ya, yang dengan kajian kali ini bisa membuat anak-anak hafal hadis. Barakallahu fiik deh Alia. Iya Kak Erlan mau tanya Kak.
Manggil lagi nih Kak Erlan. Kak Erlan. Putus kayaknya. Putus ya, Mah? Kak Erlan. Mana Kak Erlan? Kak Erlan. Chat aja. Kak Erlannya masih ada nggak? Untuk udah live. Putus connection Kak Erlan. Kak Erlan. Ya, ya. Ini yang terputus Kak Erlan ya? Iya Kak. Oh iya. Gimana Dek Alia? Masya Allah ya, barakallahu fiik. Sudah hafal ya? Iya Kak. Mm-mm. Mau nanya Kak. Oh ya, mau tanya apa? Kalau kita terlanjur berbicara yang tidak baik, kita mengucapkan apa ya Kak Erlan? Jazakallahu khairan ya Kak Erlan untuk penjelasannya. Wa jazakillah khairan Dek Alia. Iya, kalau sudah terlanjur tiba-tiba nggak sengaja mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, maka solusinya adalah dengan beristighfar, ya, dengan langsung mengucapkan astagfirullahaladzim. Semoga dengan kita beristighfar, mohon ampun sama Allah, Allah mengampuni dosa kita, dan kita bertekad untuk tidak mengulanginya. Lalu kemudian berusaha untuk beramal kebaikan sebanyak-banyaknya. Itba'us sayyi'atil hasanah. Ya, begitu Alia. Jazakallahu khairan ya Kak Erlan untuk penjelasan Kak. Senang banget Mas kita kajian online sama Kak Erlan. Masya Allah, Kak Erlan juga senang. Barakallahu fiik. Masya Allah. Naam, pertanyaan selanjutnya. Silakan Ananda Lukna. Silakan Ananda Lukna dibuka mic-nya. Naam, sepertinya Ananda Lukna tidak di tempat ya. Pertanyaan selanjutnya langsung saja Umu Diawroh. Umu Diawroh, silakan. Mungkin ini terakhir ya, Bu. Naam Kak Erlan. Ya, mungkin ini terakhir. Nanti adik-adik yang udah angkat tangan, semoga Sabtu depan jadi prioritas untuk bertanya ya. Nanti biar dicatat sama host kita, sama admin kita, biar nanti jadi prioritas untuk tanya pertama kali ya. Karena qadarullah nih Kak Erlan hari ini tidak bisa lama-lama. Semoga nanti Kak Erlan bisa jawab-jawab semua pertanyaan ya. Barakallahu fiik. Naam Kak Erlan, wafik barakallah. Pertanyaan terakhir, silakan Umu Diawroh untuk membuka mic-nya. Saroh Umu Diawroh. Assalamualaikum Kak Erlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini Lukna. Oh iya, Lukna yang bertanya ya. Gimana nih Kak? Kalau kakakku Islam itu gimana bilangnya sama kakakku? Gimana? Diulang pertanyaannya. Kakakku kan iseng banget tuh. Terus gimana bilangnya ke dia? Gitu. Isengnya suka ngapain? Suka bikin Lukna sedih gitu? Suka buat Lukna nangis? Iseng musil-musilin gitu atau gimana? Bikin aku jadi ngambek. Oh, bikin kamu jadi ngambek. Ya, Afwan. Ya, Lukna. Maka solusinya adalah disampaikan kepada kakaknya. Kalau seorang muslim itu nggak boleh kayak gitu. Karena Nabi SAW bersabda, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seseorang yang muslim lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi, menjaga hubungan dengan sesama itu nggak hanya mengatur lisan kita juga, tapi harus mengatur dan menjaga tangan kita. Jangan suka gangguin saudara-saudara kita yang lainnya. Nah, ini yang disampaikan Lukna kepada kakaknya.
Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi buat orang lain ngambek itu dosa loh. Nggak boleh seperti itu. Gitu. Dan setiap yang kita perbuat itu nanti bakal dipertanggungjawabkan. Ayah sabul insanu ayutsroka sudah. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Pasti semua bakal ditanya sama Allah. Makanya termasuk kita ngusil-ngusilin juga tuh nanti bakal ditanya sama Allah. Nah, kalau nggak pengen dapat hukuman dari Allah, jangan suka ngusil-ngusilin. Gitu, Lukna. Sampaikan kepada kakaknya. Nah, Lukna juga harus tetap sabar ya. Karena kalau Luknanya ngambek, Luknanya nanggepin kakaknya yang suka usil, dia makin senang ngusilin. Makanya Luknanya nggak usah tanggepin, cuek aja, biar dia capek sendiri, akhirnya berhenti deh ngusilin Lukna. Gitu Lukna ya. Barakallahu fiik. Iya, mungkin cukup ya. Naam Kak Erlan, jazakallahu khairan. Jazakillah khairan. Ada pengumuman sebentar Kak Erlan untuk adik-adik yang bergabung ini. Baik, adik-adik, Amah lihat tadi banyak yang mencatat, tapi ada yang belum ya. Nah, untuk besok, pekan yang kedua dan ketiga di bulan Ramadan ini, jangan lupa dicatat ya. Di samping mengamalkan hadis, ikatlah ilmu dengan tulisan, dapat pahala insya Allah dari ama-ama admin ini akan memberikan hadiah di akhir nanti untuk adik-adik yang rajin dan lengkap dalam mencatat materi yang disampaikan Kak Erlan, begitu. Jadi mulai besok disiapkan bukunya dan pulpen atau penanya untuk mencatat ya. Nah, dan tadi ada tugas dari Kak Erlan untuk menyampaikan kalimat thayyibah kepada ayah dan bunda. Jangan lupa dipraktekkan dan nanti ayah bundanya boleh sharing-sharing ke ama admin melalui private chat. Bisa cari nomor kontaknya di Telegram. Begitu ya. Begitu atau saja. ini juga, Bu. Atau ya, boleh. bisa juga ngetek di Instagram. Boleh. Instagramnya Kak Erlan atau Kobar Islamic Studies ya. Ya, atau dua-duanya Kak Erlan biar bisa di-share bareng gitu ya. Ya. Nah, insya Allah itu saja. Jazakallah khairan sekali lagi untuk Kak Erlan atas ilmu yang telah disampaikan dan adik-adik yang sudah semangat untuk menghadiri kajian ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diamalkan karena mumpung bulan Ramadan, kalau diamalkan insya Allah pahalanya berlipat-lipat. Dan untuk hari ini kita akhiri dulu kajian kita hari ini. Kak Erlan mohon izin untuk menutup kajian ya Kak Erlan. Baik, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.